Lucky menatapnya, matanya dipenuhi rasa bersalah dan malu. Aku akan menyelesaikannya. Dia juga memukuli dirinya sendiri karena mengkhianati teman baiknya demi penelitian medis. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menepati janjinya untuk menebus rasa sakit yang dia sebabkan pada Kinan dan Vano. Vano mengabaikannya setelah dia menerima janji Lucky dan berbalik untuk merawat Kinan yang lemah. Vano membungkuk dan berbisik lembut, "Bagaimana keadaanmu? Apakah lebih baik?" Kinan menggelengkan kepalanya perlahan dan mengi, "Aku baik-baik saja." "Siapa yang melakukan semua ini?" Vano bertanya setelah jeda beberapa saat. Melihat Kinan seperti ini merobek hatinya. Dia berharap dia bisa memeluknya, untuk memberinya kenyamanan fisik, tetapi dia tahu dia tidak bisa karena itu akan melewati batas. Dia bisa peduli padanya dari jauh dan dia perlu memuaskan dirinya sendiri dengan itu untuk saat ini. Kinan menggelengkan kepalanya lagi. "Aku tidak tahu, apa ada informasi yang berguna?" Pria itu mencari kristal energi. "Yang bersama Arkan, kita tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangannya." "Baiklah, aku akan mengatur agar orang-orangku pergi mencarinya." Vano mengangguk janjinya. Kinan menatapnya dan berkata dengan lemah, "Jangan biarkan aku melupakan hal-hal yang terjadi padaku, aku harus membuat mereka membayar." Dengan itu, dia jatuh kembali ke kegelapan. Setelah itu, dia memiliki beberapa episode di mana dia bangun tetapi dia tidak pernah sadar. Kondisi kesehatan Kinan juga melonjak kemana-mana, seperti mesin tua, bisa rusak kapan saja. Atas perintah Lucky, Vano memutuskan untuk mengirim Kinan kembali ke rumah sakit. Mereka memiliki lebih banyak dokter dan peralatan yang lebih baik di sana. Itu akan lebih kondusif untuk pemulihannya. Berita ini sampai ke telinga pria misterius itu juga. Dia juga tahu dia masih tidak sadar dan hal-hal tidak mencarinya. Meskipun Vano memiliki banyak ahli yang merawatnya, tubuhnya tidak dapat diselamatkan. Pria itu mengaduk-aduk gelas anggur merah di tangannya dan tersenyum jahat setelah bawahannya menyelesaikan laporannya. Ini mungkin akhir yang terbaik untuknya. Jika dia tidak bangun, dia masih bisa hidup dalam keadaan ditangguhkan. Ini karena jika dia bangun, dia tidak punya pilihan selain menyelesaikan pekerjaan dan membunuhnya. "Biarkan dia, aku akan sangat menyesal jika dia mati," kata pria itu sambil tertawa. Ada nada simpati dalam suaranya. Ini membingungkan bawahannya karena mereka tahu dia adalah orang yang tidak berperasaan. "Tuan muda, keluarga Dirgantara telah mencari-cari untuk mencari tahu kebenarannya. Bagaimana jika mereka melacaknya kembali ke kita?" Salah satu anak buahnya bertanya dengan cemas. Pria itu tertawa. "Mereka tidak akan bisa. Tapi katakan saja jika mereka melakukannya, apa yang bisa mereka lakukan terhadapku? Bagaimanapun, keluarga Dirgantara akan segera menjadi mangsaku." Kekejaman melintas di matanya. Nando menggunakan setiap cara yang tersedia, tetapi dia tidak mendekati pihak misterius yang diam-diam membunuh Arkan di penjara dan menculik serta menyiksa Sheila. Dari perspektif ini, kelompok ini pasti memiliki latar belakang yang tidak biasa. Di kota T, hanya ada segelintir pihak yang bisa menghindari deteksinya dan keluarga Siregar akan menjadi salah satunya. Nando mengungkapkan kecurigaannya kepada Vano, "Kak, menurutmu apakah ini mungkin dilakukan oleh orang-orang dari keluarga Siregar? Seperti yang kamu tahu, Arga Siregar terkenal karena taktiknya yang kejam." Vano juga curiga bahwa ini adalah perbuatan keluarga Siregar, tetapi akan sangat sulit untuk dibuktikan. Kota T, karena kedekatannya dengan rute perdagangan internasional dan sejarah, memiliki kehadiran militer yang menonjol, dan pasukan militer secara kasar dipisahkan menjadi dua kubu. Satu adalah keluarga Dirgantara, dan yang lain keluarga Siregar. Pihak keluarga Dirgantara diwakili oleh paman dan sepupu kedua Vano dan Nando.
keluarga Siregar selalu menjadi saingan berat keluarga Dirgantara. Masing-masing mencoba untuk menekan yang lain, bertujuan untuk mengklaim seluruh kota T untuk diri mereka sendiri. Saat ini, keluarga Dirgantara memiliki penatua Dirgantara yang menahan benteng sehingga masih berada di atas angin dalam hal kekuatan militer. Namun, keluarga Siregar mengejar mereka dengan cepat, terutama saat Arga tumbuh menjadi suaminya sendiri. Dia memiliki tangan yang teguh dan pikiran yang tegas. Keluarga Siregar telah berkembang pesat di bawah kepemimpinannya. Saat ini, keluarga Dirgantara masih mengendalikan mereka, tetapi saat tetua Dirgantara meninggal, keluarga Siregar akan bangkit dan membalas. Oleh karena itu, selama ini, keluarga Dirgantara telah menemukan cara untuk menghadapi ancaman ini. Namun, keluarga Siregar bukanlah saingan yang bisa dihadapi dengan mudah. Bagaimanapun, Fano tidak takut pada mereka. Jika diketahui bahwa itu benar-benar keluarga Siregar yang menjadi pelakunya, dia akan menghancurkan mereka seperti serangga. Tidak peduli apa, sudah waktunya untuk menyelesaikan perbedaan antara keluarga Dirgantara kita dan keluarga Siregar mereka, kata Fano kepada Nando dengan suara rendah. Nando mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kakak benar, semakin cepat ini selesai, semakin baik. Ini karena keluarga Dirgantara benar-benar akan terancam jika keluarga Siregar diberi kesempatan untuk tumbuh. Bagaimanapun, dunia militer bukanlah dunia yang dikenal baik kepada para pecundang. Keluarga Dirgantara mungkin berada di atas sekarang, tetapi jika kekuatan militer jatuh ke tangan keluarga Siregar, mereka bisa digulingkan dengan mudah. Setelah membahas semua ini, Nando mau tidak mau mengajukan pertanyaan yang membebani hatinya. Kak, aku sudah lama ingin bertanya, mengapa kamu begitu khawatir tentang Sheila ini? Bukankah kamu sudah memberitahuku bahwa kamu sudah berusaha mengejar mama sepupu kecilku kembali? Fano memberinya pandangan yang tidak tertarik. Siapa bilang aku khawatir tentang Sheila? Nando penasaran. Jika tidak, mengapa kakak begitu mengkhawatirkan keselamatannya? Fano bahkan meminta mereka mengerahkan semua tenaga yang dimiliki keluarga Dirgantara untuk mencari bantuan bagi wanita ini. Dia telah melakukan begitu banyak, jadi bagaimana dia bisa mengatakan dia tidak peduli dengan Sheila? Ini semua karena perintah Kinan, jelas Fano dengan wajah datar. Perintah mantan kakak ipar? Hal ini semakin membingungkan Nando. Itu benar, dia ingin aku menyelamatkan Sheila dan mungkin dia akan menerima tawaran romantisku, bohong Fano sambil mengedipkan mata. Nando percaya padanya, dia mengomel pada Fano. Siapa yang mengira tuan muda yang hebat dari keluarga Dirgantara akan menjadi budak seperti itu bagi mantan istrinya? Neraka pasti telah membeku tanpa aku sadari. Membayangkan Fano menuruti setiap permintaan istrinya membuat Nando merinding tak terkendali. Gambaran dalam benaknya benar-benar merusak citra hormat yang dipegangnya terhadap sepupunya yang lebih tua. Dia membutuhkan pemutih untuk menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran itu. Fano berdiri perlahan dan berkata, setidaknya aku memiliki kesempatan untuk menjadi budak seseorang, tidak seperti seseorang yang aku kenal. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Nando merenungkan kata-katanya sejenak sebelum menyadari Fano menegurnya karena masih lajang. Tapi kamu juga secara teknis lajang karena mantan kakak ipar belum menerimamu kembali. Nando menggerutu dalam hati. Setelah Fano pergi, dia langsung pergi ke rumah sakit. Setiap hari dia akan mampir ke rumah sakit untuk memeriksa Kinan untuk memastikan bahwa dia masih hidup. Hari itu, Fano bukan satu-satunya pengunjungnya. Meskipun ada penjaga yang ditempatkan di luar pintunya, pria itu masih melompat dengan mudah ke kamarnya melalui jendela. Dia sangat gesit dalam gerakannya sehingga tidak ada penjaga yang memperhatikan pintu masuknya. Pria yang secara fisik mengesankan itu berjalan ke samping tempat tidur Kinan, menatap tajam pada wanita tak sadarkan diri yang terbaring di depannya.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.